Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fariza. Saya dari kelas 04 TPLP 005. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan 4 soal untuk tugas ke-6. Kita mulai dari nomor 1. Itu ada sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan. Oke, itu ada topologinya, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Kita akan buat di sini aja, di Word ya. Oke, untuk topologi. Topologi itu ada pertama itu pengguna, lalu ke load balancer, lalu itu ada habis ke load balancer itu ke web server cluster atau sekelompok web, kelompok server cluster, lalu itu ada application server cluster, lalu itu ke database server cluster. Oke, nah untuk di bawah web server cluster ke application server cluster itu di sini akan ada object storage. Oke, kita buat sini. Nah, di sini itu ada object storage. Nah, oke. Topologinya seperti ini penjelasannya. Pertama, pengguna atau user itu mengakses aplikasi melalui web browser atau perangkat. Nah, untuk load balancer itu perangkatnya atau layanan yang mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa web server. Lalu untuk web server cluster itu ada sekelompok server yang menangani permintaan HTTP atau HTTPS dari pengguna. Lanjut ke application server cluster atau server layer. Sekelompok server yang menjalankan logika bisnis aplikasinya. Nah, di sini server ini menangani permintaan dari web server dan berinteraksi dengan database server untuk mengambil atau menyimpan data. Nah, untuk database servernya itu yang menyimpan data aplikasi dalam database struktur. Database itu menangani permintaan dari application server dan menyimpan data dengan aman. Nah, untuk object storage itu adalah penyimpanannya yang digunakan untuk menyimpan objek seperti kayak file, gambar, video, dan backupan file lain. Itu object storage itu biasanya dikelola sebagai layanan terpisah yang dapat diakses oleh application servernya. Ini yang di sini itu bakal bisa diakses. Contoh layanan object storage itu ada Amazon S3, Google Cloud Storage, sama Azure Blob Storage. Oke, lanjut ke perhitungan biaya. Untuk perhitungan biaya kan ada web server, terus application server, lalu ada database servernya, lalu itu object storage-nya. Oke, pertama kita hitung dari web servernya dulu. Web server, anggap aja kita butuh misal 3 server.
itu dikali satu server itu dengan harga anggap aja 10 juta. Itu berarti 30 juta totalnya. 30 juta. Nah, untuk application server itu satu servernya kita butuh 3 server. Kali satu servernya itu 15 juta. Jadi totalnya udah 45 juta. Untuk database kita butuh 2 server. Itu dikali satu server itu anggap aja 20 juta. Sama dengan 40. Jadi 40 juta. Untuk object storage itu 1 unit kita butuh. 1 unit itu anggap aja harganya 25 juta. Dengan jadi 25 juta. Nah, tinggal ditambah saja 30 juta ditambah 45 tambah 40 ditambah 25 itu totalnya total 140 juta rupiah. Oke, itu adalah perhitungan biayanya. Kita lanjut. Yang ketiga itu IP address-nya. IP address sama konfigurasi. Dan konfigurasi port pada server. Oke. Web server itu IP-nya misal 192.168.1.2 terus garis 192.168.1.4. Untuk portnya itu ada di 40/443. Ya, untuk application server IP yang digunakan itu 192.168 sama 1.2.2 garis 192.168.2.4. Portnya itu 8080. Nah, untuk database server kedua IP-nya itu 192.168.3.2 garis 192 sampai 192.168.3.3. Untuk portnya port itu ada di 3306. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, ini berikut adalah jawaban untuk nomor 1. Oke, lanjut untuk nomor 2. Itu ada Universitas Pamulang itu menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara drastis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Terus bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Oke, langsung ketik aja. Itu Unpam dapat menggunakan layanan cloud seperti platform as a service
Service as a Service atau PaaS atau menggunakan infrastruktur as a Service atau IaaS. Oke, untuk menangani ini lonjakan mahasiswa baru. Titik. Kalau dengan PaaS atau Platform as a Service itu universitas dapat menggunakan platform cloud untuk mengembangkan, mengelola dan mengimplementasikan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. Oke, itu dengan PaaS. Kalau dengan SaaS atau IaaS, Infrastructure as a Service, itu memungkinkan universitas untuk menyewa infrastruktur TI-nya seperti server virtual dari server virtual dan storage untuk mengurangi beban infrastruktur fisik. Oke, seperti itu solusi yang dapat diberikan itu dengan menggunakan PaaS. Terus ada dengan IaaS. Nah, untuk PaaS tadi dijelaskan untuk mengelola dan mengimplementasikan aplikasi tanpa harus mengelola infrastrukturnya secara langsung. Dengan yang IaaS itu nyewa server virtual dan storage untuk mengurangi beban infrastruktur fisik. Untuk nomor 3, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Terus berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Oke, bagaimana Anda memahami konsep? Konsep otomatisasi itu adalah penggunaan teknologi untuk mengurangi keterlibatan manusia dalam proses IT, seperti penyebaran, konfigurasi, dan pengelolaan server. Orkestrasi adalah koordinasi dan pengelolaan otomatis dari banyak sistem atau layanan yang bekerja sama. Untuk studi kasusnya, ada pada infrastruktur server yang menggunakan kontainer seperti Docker, Kubernetes digunakan untuk orkestrasi kontainer. Kubernetes mengotomatisasi deployment, scaling, dan pengelolaan aplikasi kontainer. Oke, begitu nomor 3 penjelasannya. Lanjut, untuk nomor 4, ada sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki.
Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut? Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Oke, untuk berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, perusahaan itu harus memastikan bahwa data pribadi nasabah itu dilindungi sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dalam hal ini, perusahaan juga harus memastikan bahwa data yang disimpan di server Turki memenuhi standar keamanan data yang sama yang berlaku di Indonesia juga harus sama. Perusahaan juga harus memperoleh persetujuan eksplisit dari nasabah untuk penyimpanan data di luar negeri. Oke, sekian jawaban atau penjelasan 4 soal untuk tugas ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.